Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut ibadah pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, mari kita mau mentabiskan ibadah kita di hari Sabat yang indah ini. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa pimpinan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sekalian. Jemaat, amin. Introitus pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 51 ayat kedua. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu ketika Abraham seorang diri. Aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian sungguh alangkah baiknya.
bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jemaat, kami persilakan duduk. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang-orang benar,
tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Tunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus di dalam kita, seperti yang tertulis pada Amsal 3 ayat ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat yang Tuhan kasih, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk. Tibalah saatnya untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, untuk datang ke depan akan memulai sekolah minggu yang akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhanku dariku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Puji Tuhan. Sebenarnya saya minta supaya mereka balik muka ke mimbar kalau diperkenankan. Iya. Balik badan ke belakang gerak. Iya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah anak-anak Tuhan yang harus kita serahkan mereka kepada Tuhan sebelum mereka akan dibimbing oleh pembimbing-pembimbingnya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka. Jemaat, kita sama-sama berdoa. Bapakku yang baik, penguasa di sorga dan penguasa di bumi, yang kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan penuh kuasa di sorga dan di bumi pula, yang telah memberkati akan jemaat ini, dan yang telah memberkati khususnya bagi anak-anak kekasih kami bersama-sama orang tua dan keluarganya, yang saat ini mereka berdiri di hadapan takhta kemuliaan dan kekudusan-Mu Bapa. Sebelum mereka akan menerima taburan firman-Mu, hamba menyerahkan buhar-buhar yang kecil ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan memohon biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk memimpin, menyertai dan memberkati mereka bersama-sama dengan pembimbing-pembimbingnya Bapa, supaya mereka boleh mengerti akan kehendak firman Tuhan lewat pembimbing-pembimbing yang ditugaskan untuk hal itu. Dan biar Roh Kudus akan menggerami tubuh, jiwa dan roh mereka, bahkan orang tua dan pendamping-pendamping mereka, supaya mereka boleh mengerti, supaya mereka tahu bahwa tidak ada lain yang kami sembah dan kami puji dan kami percaya, tetapi Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dialah Tuhan, Dia Mesias, Dia Immanuel, Dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Berkati kiranya anak-anak ini Bapa, berkatilah kehidupan mereka dan jagalah mereka pada siang dan malam, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan menjaga dan menyertai mereka, supaya kemanapun langkah mereka pergi bersama-sama orang tua dan keluarga mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub akan menaungi mereka dengan kuasa kasih rahmat dan anugerahnya, sehingga mereka akan disebut orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa sembahyang kami untuk mereka. Bapak dengarkan dan Bapak sempurnakan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan penuh kuasa. Kami menyerahkan anak-anak kekasih kami ini bersama dengan pembimbing-pembimbing dan seluruh orang tua dan keluarga yang mendampinginya di dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan mereka dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhanku
sampailah kita ke penyampaian firman Tuhan. Yang pagi hari ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta John Z. Sogoka. Untuk itu, marilah kita sambut dengan memuji Tuhan dengan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kini mari dengan kerendahan hati saya mohon kita tunduk semua di hadapan Tuhan. Untuk kita mau menerima taburan firman-Nya. Karena hidup kita ada dalam tangan firman itu sendiri. Mari kita tunduk, kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Kami sembah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat yang paling indah ialah saat di mana kami mau belajar sebagai anak-anak-Mu Bapa. Kami mau tunduk di hadapan takhta kekudusan dan kemuliaan-Mu Bapa. Supaya hari ini kami boleh mendapatkan berkat Allah yang luar biasa. Lewat kebenaran firman yang sebentar lagi hamba akan memberitakan dan mereka dan kami semua akan menerimanya Bapa. Hamba berdoa biar Allah Roh Kudus akan mengurapi ruangan ini, akan mengurapi daerah ini, akan mengurapi pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulannya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir oleh karena sesuatu halangan. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Kristus. Biar Roh Kudus akan bekerja dengan kuasa daripada Allah Bapa, Allah Anak, sehingga kami akan menerima taburan firman ini dengan sukacita, damai dan sejahtera. Untuk menjadi pegangan kehidupan kami dalam menjalani hidup ini ke depan. Karena kami tahu bahwa hidup ini ada di dalam tangan-Mu Bapa. Sebab itu hamba menyerahkan seluruh jemaat dengan segala pergumulannya. Bahkan hamba pun juga dengan segala pengetahuan yang tidak sempurna. Hamba menyerahkan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang maha sempurna di dalam Kristus. Dan oleh kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan dan akan menyempurnakan firman Allah yang hidup ini kepada kami sekalian Bapa. Supaya kami tahu bahwa sungguh Engkau adalah Allah. Allah Yehova Jireh, Yehova Ninsi, Yehova Rafa, Yehova Sapat. Yang akan membuka isi hati kami Bapa. Sehingga kami boleh dapat menerima taburan firman itu dengan sukacita, damai dan sejahtera. Hamba-Mu terbatas Bapa. Pengetahuan hamba hanya terbatas. Namun hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu sendiri akan berbicara lewat mulut bibir lidah hamba-Mu. Untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada kami. Supaya kebenaran firman ini kami akan terima dengan penuh sukacita. Untuk kami bawa pulang ke rumah tangga masing-masing. Dan lebih daripada itu supaya kami memberitakannya kepada setiap orang yang sudah mendengar atau yang belum mendengarnya Bapak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Segala kuasa kegelapan roh jahat di udara, di bumi dan di bawah bumi. Roh-roh keangkuhan, kesombongan, roh yang merasa diri pintar dan sebagainya Bapa. Roh-roh yang terkebur, roh-roh yang mau mengikat kami untuk menerima taburan firman. Hamba berdiri pada firman Allah yang berkata di dalam Kristus. Keluar daripada ruangan ini. Keluar daripada hati dan pikiran anak-anakku. Keluar daripada kehidupan kami semua. Dan biar Allah Roh Kudus mencengkeram kami semua. Supaya kami tahu, kami yakin dan kami percaya. Bahwa hidup kami ada dalam tangan kuasa firman-Mu. Berfirman dan bersabda ya Bapa. Karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup yang penuh kuasa. Kami sudah berdoa dan siap menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya akan sampaikan salam. Karena sudah lama kita baru bertemu kembali ya. Tahunan juga ini kalau kita pikirkan. Sesuai dengan jadwal daripada majelis sinode kita, maka firman Allah yang akan kita baca dan kita renungkan untuk menjadi bagian bersama. Untuk kita pada hari ini terambil daripada kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-9. Mungkin para hamba-hamba Tuhan yang lain majelis bisa membacakan? Atau jemaat bisa membaca?
hak ini saya serahkan. Tapi kalau belum ada, ya saya ambil over kembali. Tapi kalau ada yang rindu membacakan, silakan baca. Puji Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah pembacaan firman Allah. Dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mengaminkan firman ini dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya jemaat persekutuan yang sudah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam bagi kalian semua. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita mendapat berkat Allah yang luar biasa dari jadwal sinode untuk menyampaikan firman Allah dari kehidupan Abraham. Namun ada kalanya sebagian besar orang-orang percaya belum tahu siapakah itu Abraham. Sebelum dalam, puji Tuhan, cucu-cucu saya dari tempat yang jauh Jakarta Selatan, mereka juga hadir karena panggilan oyangnya. Puji Tuhan. Salam bagi Kesia dan Yoga. Tuhan memberkati kalian bergabung bersama jemaat persekutuan dan kita semua. Seringkali orang-orang percaya belum tahu dan belum mengenal yang mendalam siapakah itu Abram. Sebelum Tuhan merubah namanya di dalam Kejadian pasal 17, Abram menjadi Abraham. Dan puji Tuhan di sini ada dua Abraham. Abram, hari ini saya lihat pun nggak ada ya, sakit ya. Abram sini sudah almarhum ya. Abram yang tua. Oh, tadi di konsistori aja saya melihat kemana Abram ini.
Ya, memang 2 minggu yang lalu baru anak mantu saya juga, putra saya yang ketiga punya istri meninggal juga. Saya kaget. Walaupun sudah lama, tapi saya sampaikan turut sukacita. Tuhan memberkati ibu dan anak-anak dan seluruh keluarga, bahkan seluruh jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus tahu siapakah itu Abraham. Dan dari mana keturunannya, bukan pada Terah saja yang mempunyai anak yang bernama Abraham, Nahor dan Haran. Jangan sampai di situ. Tapi kita harus lihat jauh lebih ke atas lagi, siapakah itu Abraham, dari turunan mana dia datang. Ternyata dalam Kejadian pasal yang ke-11 sudah diungkapkan hal itu. Bahwa Abraham itu adalah satu turunan daripada Nuh. Nuh mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan dari Semlah datang Abraham. Abraham punya ayah bernama Terah. Dan kita lihat bahwa dalam keturunan ini Terah mempunyai ayahnya yang bernama Nahor. Inilah turunan daripada silsilah daripada Nuh turun pada Sem, dan Sem turun 14 tingkatan turun sampai kepada Nahor, baru turun kepada Terah. Dan Terah bersama-sama dengan anak-anaknya termasuk Abraham, istri Abraham Sarai, dan anak-anak yang lain, mereka rindu. Untuk mereka harus pergi tinggalkan Ur Kasdim, tempat kelahiran mereka, untuk menuju ke tanah Kanaan. Itulah kerinduan daripada Terah dengan anak-anaknya. Namun demikian, situasi berkata lain. Ketika mereka dari Ur Kasdim, mereka keluar dan sampai di Haran, maka Tuhan memanggil Terah dalam umur 205 tahun. Meninggalkan Abraham, istri dan anaknya daripada Haran, yaitu Lot. Abraham tinggal di situ beberapa waktu lamanya. Dalam sekian lama Abraham tinggal di Haran, maka datanglah firman Allah kepada Abraham sesuai dengan kerinduan daripada ayahnya untuk menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sekarang disebut tanah Israel dan tanah Yehuda. Abraham, lewat pasal pembacaan kita tadi, Abraham diperintahkan oleh Tuhan pergi dari Haran ini bersama istri dan kemenakanmu Lot. Abraham juga bingung kemana arah dia akan melangkah. Dia tidak tahu. Tapi dia menyandarkan perjalanan itu kepada Dia yang memerintahkan. Karena langkah-langkah kehidupannya dia tahu dipimpin oleh Allah. Dan oleh sebab itu, maka tidak ada jalan lain yang harus dia tempuh. Dia harus mendengarkan suara Tuhan itu lebih daripada suara manusia dan suara batin hatinya sendiri. Dan ketika dia menyelesaikan semua masalah yang terjadi atas ayahnya yang telah dipanggil oleh Tuhan di Haran, selesai itu dan sekian lamanya, maka dia harus tinggalkan seluruh kaum keluarganya. Dia harus berangkat sesuai dengan panggilan Tuhan yang terjadi pada diri dia. Walaupun dia tidak tahu apa maksud dan tujuan daripada panggilan ini. Tapi saya yakin dan saya percaya panggilan ini sudah termasuk dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Bahwa rancangan manusia boleh, tapi rancangan Tuhan itu yang akan digenapkan dan terjadi. Dan dia berjalan atas dasar firman Allah. Dan kita lihat orang yang mau setia dan melakukan kehendak Tuhan lewat firman-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berarti kunci daripada pasal pembacaan yang kita baca dari Kejadian pasal 12 ini, dia terletak pada 2 ayat yang sangat penting, yaitu ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang kedua dia berkata begini,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Luar biasa. Akan janji yang telah dikukuhkan oleh Allah untuk diturunkan kepada Abraham dan kita semua, karena di dalam ayat ini kita termasuk anak-anak Tuhan perjanjian baru yang sudah diselamatkan dan sudah diberkati oleh Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus, juru selamat kita. Walaupun tantangan begitu banyak mengenai nama Yesus, tapi sebagai orang-orang percaya, saya mau ingatkan jemaat persekutuan dan kita semua bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Ke sana orang-orang percaya berlari dan mereka akan diselamatkan. Amin. Berarti hidup kita, hidup gereja dan hidup orang-orang percaya bukan oleh karena kehebatan dan kekuatan kita, bukan oleh karena kepintaran dan kehebatan kita, bukan oleh karena kehebatan kita punya jabatan dan sebagainya di kantor. Tidak. Tapi kehidupan kita, Tuhan sudah katakan kepada Abraham, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Akhir-akhir ini kita digemparkan oleh berita-berita dari hamba-hamba sendiri, sehingga menjadi suatu pertengkaran yang besar di mana mereka mengatakan hamba-hamba yang sudah Tuhan angkat begitu hebat, yang sudah menjadi orang-orang besar, dan sudah mempunyai jemaat yang besar, yang sudah mempunyai gereja yang besar, yang sudah mempunyai pelayanan yang begitu indah bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Ada mereka mempunyai pemikiran bahwa Yesus Kristus itu bukan juru selamat. Ingat itu. Tapi firman Allah mengatakan bagi kita sekalian bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi orang-orang percaya. Amin. Aminkan perkataan ini. Karena tantangan itu dia berlaku bagi kita semua. Banyak hamba-hamba Tuhan mulai merasa diri hebat, sombong dan angkuh. Oleh karena mempunyai jemaat yang besar, gereja yang besar, mempunyai luasnya begitu banyak pelayanan mereka. Tapi itulah sampai saya bertanya dalam hati saya, sampai sejauh manakah nama Yesus itu mempunyai kuasa sehingga hamba-hamba Tuhan ini mulai mengatakan bahwa Yesus itu bukan roti hidup yang turun dari surga. Saya bingung. Sebab itu pemuda-pemudi di sini ingat, nama Yesus adalah menara yang kuat. Di situ dengan nama Yesus kita boleh dikuatkan, dimampukan. Dengan nama Yesus kita boleh berdiri untuk menata dunia ini. Di dalam nama Yesus kita boleh memiliki segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita pahamkan dan tanamkan dalam hidup kita. Karena Daud berkata, hidup ini, hidup kita semua, hidup gereja ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan oleh karena kepintaran kita. Lihat Abraham, dia yang disebut selanjutnya ialah dalam Kejadian pasal 17, dia ada bapa orang beriman. Orang beriman bagi kita semua sampai di sini. Jadi saya ambil kesimpulan dikala saya merenungkan firman ini. Berarti kita ini termasuk tunas-tunas daripada umat kepunyaan Allah. Itu saya renungkan itu. Iya ya, kalau saya baca ini Kejadian, Nuh sampai generasi yang ke-14, turun pada Sem, turun sampai pada Nahor, turun sampai pada bapaknya Terah, sampai turun pada Abraham. Luar biasa. Sudah berapa puluh generasi itu. Abraham datang sebagai bapa orang beriman. Karena apa? Tuhan melihat eyangnya yang bernama Nuh. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dan Nuh itu adalah orang yang bergaul erat dengan hati Tuhan. Dan kalau kita punya hidup dalam rumah tangga kita, kita bergaul erat dengan kuasa Tuhan, kita bergaul erat dengan kasih Tuhan, kita bergaul erat dengan kuasa daripada Dia yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Apakah kita harus takut menjalani kehidupan ini? Yeremia 17 ayat 7 dia berkata di sana,
Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka akan berjalan tidak perlu takut dan gentar. Walaupun Yosua hanya kecil di mata umat Israel, tapi kuasa Tuhan diberikan Tuhan kepada dia luar biasa, sehingga dia sanggup memimpin umat Israel sampai masuk ke tanah perjanjian yang sudah dimotivasi dan didahului oleh Abraham. Luar biasa kalau kuasa dan anugerah Tuhan itu ada pada kita jemaat. Kalau kuasa dan anugerah itu ada pada jemaat persekutuan, maka tidak mungkin lagi kita akan pakai masker. Tidak mungkin lagi kita akan takut menghadapi penyakit yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Tidak perlu kita takut. Karena kita harus berkata, hidup aku, keluargaku, rumah tanggamu, hidup jemaat ini ada di dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain, hidup orang-orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Bagaimanakah hidup kita ada dalam tangan Tuhan? Karena kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus kita dengan harga yang begitu mahal. Dan dia sudah mengangkat kita sebagai anak-anaknya dan ahli waris kerajaan Allah. Dan oleh sebab itu kita harus tahu bahwa hidup ini bukan milik kita. Segala sesuatu yang mau terjadi dalam kehidupan ini, dia tahu. Karena dia disebut Allah yang maha tahu. Dia tahu itu jemaat. Jadi kalau dia tahu hidup kita, berarti masa depan perjalanan kehidupan kita itu dia tahu. Bukan dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Dia tahu. Karena dia disebut Allah yang maha tahu. Dan oleh karena dia Allah yang maha tahu, dia tahu bahwa masa depan kehidupan Abraham, kalau Abraham sandarkan itu pada dia dan Abraham percayakan itu pada dia, janjinya akan digenapi dalam kehidupan Abraham. Ayat 2 dan ayat 3. Dikatakan di sana, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau dan akan membuat namamu masyhur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati, tapi siapa yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuki. Luar biasa, berarti perlindungan secara total Allah berikan bagi Abraham. Dan perlindungan secara total ini juga dia berikan bagi Bapak, Ibu dan saya, keluarga besar Kristus. Dia berikan pada kita semua. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut akan dunia ini dengan segala keganasannya. Kita tidak perlu khawatir dan bimbang. Sekali lagi saya ulangi kata daripada Daud. Daud percaya pada Tuhan. Daud percaya pada Allah Yehova. Daud percaya pada yang akan datang yang bernama Yesus Kristus yang diurapi. Oleh sebab itu Daud tidak takut menghadapi hidup ini. Karena sebab itu dia berkata pada Tuhan, hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Katakan jemaat, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Oleh sebab itu tema yang Sinode berikan kepada kita ialah berjalan dalam berkat Tuhan. Saya ingin tambahkan satu kata saja untuk lebih menghaluskan tema ini, yaitu berjalanlah dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Berjalanlah dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kalau kita mau berjalan dalam pimpinan dan berkat Tuhan ini, maka kita tidak akan takut apapun yang menimpa kita, walaupun yang kita kasihi diambil oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut itu Ibu Om Bram. Tidak perlu takut. Rumahnya sudah disediakan. Yang penting bagi kita bagaimana kehidupan kita. Apakah sudah sama dengan almarhum atau mengenai Yesus sebagaimana almarhum melakukan. Itu saja tinggal pada kita. Jangan takut menghadapi hidup ini. Walaupun kita sebagai seorang janda, walaupun kita sebagai anak-anak yatim dan piatu, walaupun kita sudah duda dan sebagainya, tapi Allah berjanji bahwa janji Allah itu tidak sia-sia. Dan diberikan pada Abraham, dia buktikan dan ditunjukkan. Aku menyertai engkau Abraham, dan segala berkat ini
aku berikan kepadamu. Dan berkat ini bukan saja aku berikan kepadamu, tapi berkat ini aku berikan kepadamu oleh karena imanmu kepada aku. Maka berkat ini juga aku alirkan bagi setiap orang percaya di seluruh dunia. Sehingga kita disebut anak-anak perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Karena Kristus juga turun dari aliran ini. Oleh sebab itu mari kita berpegang pada janji Tuhan ini. Oleh sebab ada dua masalah pokok. Ada dua masalah pokok yang perlu saya sampaikan untuk kita menjadi bekal kehidupan kita. Yaitu marilah jemaat kekasih-kekasih Kristus, jemaat persekutuan. Kita berjalan dalam pimpinan Tuhan kita. Mari kita berjalan dalam pimpinan Tuhan kita. Karena Mazmur 23 ayat 4 dia katakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Karena gadanya dan tongkatnya menyertai aku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 4. Daud berkata, sekalipun tantangan silih berganti menerpa aku tidak takut. Sekalipun ekonomi negara kita sementara mondar-mandir dan belum teratur baik untuk mensejahterakan bangsa kita ini. Tapi sebagai orang-orang percaya saya mau katakan tidak perlu kita takut. Sepatunya hebat-hebat semuanya. Bajunya cantik-cantik dan ganti-ganti semuanya. Apakah ini bukan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan? Bahkan lebih daripada itu, napas kehidupan kita ini. Tubuh kita ini adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh sebab tubuh ini adalah bait Allah Tuhan. Tuhan yang menjaga kalau kita mau berpaut dengan Dia. Daud mengatakan, sekalipun tantangan itu silih berganti datang menerpa aku tidak takut karena gada dan tongkatnya, yaitu firman Allah yang hidup ini. Yang kita baru dengar bagaimana pimpinan Allah terhadap Abraham. Itu juga akan menjadi bagian pimpinan kita dalam menjalani hidup ini. Sehingga tidak perlu kita takut. Karena Tuhan berjanji ya dan amin. Janjinya itu tidak pernah sia-sia. Kalau Tuhan katakan pergi, pergi. Kalau Tuhan katakan duduk, duduk. Kalau Tuhan katakan bangun, bangun, jangan malas. Pandanglah kepada semut. Dia bergandengan. Sebab itu saya seringkali sarankan kepada jemaat Tuhan di mana saya melayani. Saya katakan ingat, hidup kita ya dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau kita setia dalam hidup melayani Dia, maka Dia juga setia akan menuntun kita untuk bertemu dengan berkat-berkat yang Dia sudah turunkan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Saya percaya itu. Sehingga sampai umur 81 ini saya tetap yakin dan percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan perjalanan kehidupan saya dengan anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu saya. Saya sudah mendapat turunan yang ketiga. Sudah punya anak 3 orang. Sudah punya mantu. Sudah punya cicit. Sebentar lagi akan mendapat 1 cicit lagi tambahan menjadi 4 orang cicit. Itu karena anugerah Tuhan. Itu oleh karena kasih rahmat-Nya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jadi dalam melintasi kehidupan ini kita pandang saja kepada Abraham. Kita pandang saja Ishak dan Yakub. Kita pandang saja kepada Yusuf. Bagaimana mereka mendapat tantangan dalam kehidupan ini. Sebab itu dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat 9 dan ke-10 di sana, kalau benar dikatakan di sana bahwa sebelum Tuhan memanggil Daud pergi, Daud ingatkan kepada Salomo anaknya, hai Salomo, ingatlah kepada Allahku yang aku percaya. Dia adalah Allah pemegang nafas kehidupan manusia. Dia yang mengangkat manusia menjadi tinggi. Dan dia juga bisa menurunkan manusia ke dasar bumi yang paling dalam. Tapi kalau engkau setia pada Dia, Dia juga setia kepada engkau. Dan kalau engkau selalu melekat hatinya dengan Dia, maka Dia akan selalu datang untuk memimpin, menyertai dan memberkati engkau. Tapi ingat baik-baik Salomo anakku, Allahku yang aku sembah, Allahku yang aku percaya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang aku andalkan dalam kehidupanku. Sehingga engkau melihat
sampai masa tuaku, aku tetap digendong oleh Dia. Oh, haleluya. Sebab itu kami tidak perlu takut jemaat. Tidak perlu kita bimbang dan khawatir jemaat dalam melintasi kehidupan ini. Janji ini akan turun kepada kita. Kita lihat janji Tuhan saja kepada Ayub. Bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya hancur. Bukan oleh karena dosa Ayub. Bukan oleh karena perbuatan Ayub. Bukan oleh karena tingkah laku Ayub di hadapan Tuhan yang tidak benar. Tapi Tuhan didatangi oleh tamunya yang bernama Iblis. Dia katakan begini kepada Tuhan, aku melihat hamba Ayub itu hebat luar biasa. Tuhan bilang, apa maumu? Engkau menanyakan nama hambaku itu kepadaku. Apa tujuanmu? Kalau ada tujuanmu, silakan. Tapi ingat, engkau boleh ambil seluruh yang ada pada dia. Tapi rohnya itu tidak bisa engkau ambil. Ingat. Rohnya tidak bisa engkau ambil karena itu bukan milik engkau. Rohnya itu milik aku. Iblis hancurkan hidup Ayub. Sampai istrinya katakan apa? Tinggalkan sudah Allahmu ya. Masa kalau dia Allah yang hidup, dia Allah yang maha tahu. Masa dia akan membiarkan engkau menderita begini hebat? Ibu-ibu peganglah kata Ayub ini kepada istrinya. Hai perempuan, coba lihat. Jangan hanya yang baik Tuhan beri, engkau terima. Tapi yang tidak baik yang datang menerpa engkau tolak itu. Tuhan memberi, Tuhan tahu. Tangannya itu senantiasa terurut pada waktu saat kita mau jatuh, dia sodorkan tangannya. Dan dia angkat kita. Inilah pengharapan orang-orang percaya. Jadi oleh sebab itu, ingat sekali lagi saya ulangi. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Ke sana kita berlari dan kita diselamatkan. Dalam susah maupun senang. Dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini, dalam perjalanan hidup kita. Ingatlah Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 14 ayat 6. Tuhan berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena hidup itu Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan sudah turun pada kita. Menjadi bagian kehidupan daripada bangsa-bangsa. Oleh sebab itu tidak salah kalau Yesus katakan bahwa kamu akan hidup asal percaya. Dan kalau kita percaya dengan segenap hati. Jangan hanya percaya waktu kita mendengar firman. Sudah selesai itu, sudah pulang dari sini. Firman itu ditanya oleh suami, oleh anak-anak. Tadi mama dapat firman dari mana? Oh, tunggu dulu. Telepon majelis dulu, tanyakan. Disinilah kita akan dilihat iman kita. Seringkali kita juga tidak tahu turunan daripada Abraham itu siapa. Oleh sebab itu saya ingatkan kita bahwa kalau Bapa orang beriman, turun pada anak-anak cucunya juga orang beriman. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak-bapak majelis, ibu-ibu majelis, tidak perlu kita takut. Pekerjaan pelayanan Tuhan bukan sampai di bapak-bapak dan ibu-ibu dan sampai di saya. Tapi itu akan turun ke anak-anak kita. Karena buah itu tidak akan jauh jatuh daripada pohonnya. Itulah anugerah Tuhan. Dan peganglah ini. Dan turunkanlah ini. Dan lihat. Dari Nuh sampai kepada Abraham berapa banyak. Berapa fase itu. Berapa turunan itu yang dia lalui. Datang Abraham. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur bahwa Allah Yehova Jireh, Yehova Ninsi, Yehova Rafa, Yehova Sapat, dia memberkati kita oleh karena berkat itu dia sudah turunkan pada bapa orang beriman, yaitu Abraham. Dan berkat itu turun pada kita. Oleh sebab itu kita harus bertakut. Kita tidak perlu takut. Asal saja kita mau berjalan bersama Tuhan.
Kalau kita berjalan bersama Tuhan, yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendirian. Karena Dialah yang berjanji, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya aku yang membuka dan aku pun juga yang menutup. Oleh sebab itu rasul-rasul Tuhan Yesus dalam melayani pekerjaan Tuhan setelah dia terangkat naik ke surga, mereka tidak akan takut maut. Mereka tidak akan takut disalibkan. Mereka tidak akan takut dicemoohkan. Karena kuasa hadirat Allah sudah menjadi bagian kehidupan mereka. Sehingga mau mati sekalipun mereka sudah pasrah. Karena kematian merupakan jembatan emas untuk kita, untuk menghubungkan kita dengan Bapa kita di sorga, untuk memiliki tempat yang paling terindah di sana. Jadi saya percaya Bung Bram sudah mendapat tempat yang indah, puji Tuhan. Amin. Bukan saja Bung Bram, kita semua. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tetap melayani Tuhan. 81 sedikit lagi Tuhan berikan bagi saya. Tapi tetap saya katakan, saya mau melayani Tuhan sampai akhir hidup. Sinode turun ke sana. Om John masih kuat, puji Tuhan. Inilah anugerahnya. Karena aku yakin dan aku percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Inilah janji Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu Ulangan 13 ayat 4 itu dia katakan di sana bagaimana? Ada 5 berkat yang paling luar biasa daripada Ulangan 13 ayat 4. Saya ingin sampaikan kepada jemaat supaya jemaat mengerti bahwa Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Berarti janji yang Tuhan berikan pada Abraham, janji itu juga turun kepada kita. Perintah yang turun kepada Abraham, perintah itu juga turun kepada kita. Apalagi kita sudah dimuliakan sebagai hamba-hambanya. Harus. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Jangan dengar falsafah-falsafah yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Itu adalah pandangan-pandangan yang bodoh. Saya mengucap syukur kepada pendeta Hokim Tongka itu. Dia berkata, kalau Yesus bukan juru selamat, siapa lagi yang jadi juru selamat? Karena hamba Tuhan itu sendiri malu. Selama puluhan tahun dia melayani Tuhan dengan jemaat yang begitu besar. Tapi kok dia bisa berkata bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat yang turun dari surga dan bukan roti hidup yang turun dari surga. Luar biasa. Semua kita kaget. Semua kita. Kok ini hamba Tuhan bagaimana? Apakah dia sudah kemasukan roh daripada Lucifer? Hai pemuda dan pemudi, engkaulah harapan Kristus untuk gerejamu ini. Engkaulah harapan Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Dan keluarga Bung Bram, ingat, walaupun Tuhan sudah panggil, layani Tuhan, ikut Tuhan. Jangan takut dan gentar. Katakan pada diri bahwa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita katakan itu yakin dan percaya, Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Kalau dia berikan itu pada Ayub, dalam Ayub pasal 42, dia pulihkan keadaan Ayub. Dia juga pulihkan keadaan anak-anaknya. Dia pulihkan keadaan hamba-hambanya. Dia pulihkan keadaan rumah tangga umatnya. Maka saya yakin dia juga akan pulihkan jemaat ini. Karena dia adalah Bapa bagi kita. Dia kepala gereja. Oleh sebab itu dalam mengarungi tasik kehidupan ini tidak perlu engkau takut. Sebab itu Yeremia 33 ayat 3 dikatakan apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Lalu aku akan membuka tingkap-tingkap berkat ini supaya engkau tahu bahwa hidupmu ada di dalam tanganku. Saya masuk kepada yang kedua. Berkat Tuhan kepada orang-orang yang setia dan yang percaya kepada perintahnya. Lihat, setelah Ayub dipulihkan, lihat berapa banyak ia mendapat berkat daripada Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Ayub 42 ayat 12. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, 7 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Dan 1 diantaranya bernama Kesia. Mereka adalah putri-putri yang cantik.
Itulah Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya, yang setia. Berkat Abraham ini akan dialirkan kepada kita, jemaat. Dan sudah dialirkan. Dan sudah digenapkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa umur sampai segini. Kita sudah punya anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu. Sudah punya keluarga. Itu karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Digenapkan juga dalam Galatia 3 ayat 14. Ialah berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham itu yang kita dengar ini dalam Kejadian 12 ini. Dia turun, yang ayat kedua dan ketiga, dia sudah turun sampai kepada kita. Sebagai umat pilihan Allah. Asalkan kita mau tetap di dalam Kristus dan Kristus tetap tinggal dalam kita. Dan kalau kita tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Dia katakan apa? Mintalah kepadamu diberi, cari kamu dapat, dan ketuklah pintu maka bagimu pintu akan dibuka. Supaya kegenapan daripada Yohanes 10 ayat 10 bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oh, kita harus bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa pada kita. Oleh sebab itu, maaf kalau saya panjangkan ini sedikit firman. Karena sudah lama kan kita nggak ketemu. Jadi maaf kalau agak panjang sedikit. Ya, karena firman itu kehidupan. Ya, Yeremia tadi 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hai pemuda dan pemudi Kristus yang berada dalam jemaat ini, letakkanlah pengharapan dan masa depanmu di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita letakkan pengharapan dan masa depan kita dalam tangan Tuhan, ombak dan gelombang boleh datang, tapi Yesus adalah nakoda yang baik. Dia akan berdiri dan cuma hanya dia berkata, di manakah kepercayaanmu? Dia uji kita. Jadi kalau ombak dan gelombang ada sedikit datang menerpa kita dalam rumah tangga, mungkin tidak sejahtera suami istri atau orang tua dengan anak-anak atau keluarga dengan keluarga. Ingat, panggil nama Yesus segera masuk, supaya Lucifer jangan dia masuk, dia merusak kita lebih hebat lagi. Panggillah nama Yesus, bernaung dalam kasih dan kuasanya, dan pada saat itu anugerahnya akan diturunkan, Roh Kudusnya akan diberikan, dan akan memulihkan kita, sehingga kita akan diliputi kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena damai dan sejahtera itu bukan oleh karena kita punya berkat banyak, bukan oleh karena kita hebat, oleh karena kita punya jabatan. Tidak, itu adalah pemberian daripada Allah kita. Dia memberi kepada kita yang mau membutuhkannya. Dikala tantangan datang menerpa kehidupan ini, larilah dan bersandar pada Dia, karena Dia adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Keluaran 33 ayat 25, saya mau ingatkan kepada kita sekalian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Haleluya. Sampai pendeta tepuk mimbar lagi. Luar biasa. Semangat. 81 aja semangat kok. Suaranya masih kencang. Tadi suaranya sudah mulai serak sampai saya sudah minum sampai 2 kali. Saya bilang, Tuhan jangan suara saya serak. Saya enggak mau melayani firman-Mu dengan suara serak. Nah, ya, suara bisa keluar dengan lancar. Ingat, Keluaran 33 ayat 25. Catat itu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Setelah kita beribadah kepada Tuhan, dengarkan selanjutnya, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Coba lihat. Roti kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu bimbang. Dia akan mempersiapkan roti dan makanan bagi kita kalau kita mau beribadah kepada Dia. Sebab itu setia jemaat. Tapi puji Tuhan hari ini luar biasa. Tadi malam saya bergumul. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Yesus saya panggil jemaat persekutuan supaya mau hadir.
Jangan hanya dulu, saya pernah hitung hanya 9 orang. Sampai yang kedua 10 orang. Tapi yang hari ini luar biasa. Sampai anak-anak sekolah minggunya juga luar biasa. Puji Tuhan. Ini kasih Tuhan. Dengarkanlah itu. Sekali lagi saya baca. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka dengarkanlah. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Oh, luar biasa. Jadi kalau begitu mengapa kita takut? Kita ada mempunyai satu jaminan yang kokoh dan teguh. Yang sudah diikrarkan di atas firman Allah yang kuat. Yang sudah dikukuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan sudah dimeteraikan dengan darah perjanjian Allah. Dan dia berkata, kalau kita rajin beribadah, maka makanan minuman kita sampai kepada penyakit-penyakit apapun yang mau datang kepada kita. Itu anak Tuhan ya. Wah, ngeri banget kalau dia ke anak Tuhan ini. Yang setia beribadah, yang setia membaca firman, yang setia menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, yang setia memanggil dan berseru kepada Tuhan dan mengangkat tangannya kepada dia. Ngeri kita. Iblis lari pantang-panting. Yakin akan kebenaran firman ini. Maka engkau akan disebut orang-orang yang sudah diberkati dan diselamatkan. Amin. Dan oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita khawatir. Sudah banyak kejadian. Timotius, anak pelayanan daripada Rasul Paulus. Dikala dia mau dicambuk mati, dilempar dengan batu. Dia angkat tangan, dia melihat sorga terbuka. Dan Yesus berdiri. Dan dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dia tidak takut mengenai kematian. Begitu pun juga dengan Yohanes. Dikala ia dibuang ke Pulau Patmos, dia tidak takut penderitaan di sana. Tapi di sana dia melihat satu kemuliaan Allah yang luar biasa. Yang turun dari surga untuk menyelamatkan bangsa orang-orang yang percaya kepada dia. Dan dia melihat bahwa anak Allah itu turun dari surga. Lalu ke-24 tua-tua itu berdiri dan berkata, suara Allah berkata, siapa yang sanggup membuka kitab ini? Maka 24 tua-tua itu tunduk dan tidak sanggup membuka kitab kehidupan ini. Tapi Allah tunjuk kepada dia. Itulah anak domba Allahku. Dia yang akan membuka kitab ini. Dan puji Tuhan, rahasia kehidupan, rahasia kematian, dan rahasia kehidupan yang kekal sudah ada di sini. Sebab itu setialah beribadah. Karena di dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ibadah kita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam ibadah yakin dan percaya ada Tuhan Yesus di sana. Dan saya yakin dia ada di sini bersama jemaat dan kita semua. Dia ada bersama-sama dengan orang percaya. Dan oleh sebab itu jemaat, mari kita setia. Jangan takut. Oleh karena pengumuman dari pemerintah bahwa ada virus lagi yang berbahaya. Mengapa kita harus takut? Sekali lagi saya ulangi yang ketiga kali. Daud berkata, aku tidak takut karena dia penjagaku. Katakan pada diri, pada rumah tangga kita, suami, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Jangan takut. Karena Yesus bersama kita. Dan kalau Yesus bersama kita, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan saya aminkan firman ini dengan akhirnya Mazmur 115 ayatnya. Mazmur 115, salah satu ayatnya dia berkata, aku atau Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Orang yang takut dan mau menyerahkan dirinya dan mau setia kepada Tuhan. Lewat ibadah. Baik ibadah PW, ibadah Kombapa, ibadah sekolah minggu, dan ibadah-ibadah pemuda dan lain-lainnya. Ingat, dikala engkau datang ke situ, di sana ada Tuhan yang menyambut engkau. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Karena dia adalah Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kalau dia tidak pernah meninggalkan Abraham, dia juga tidak akan meninggalkan kita. Ingat, walaupun istri Abraham bersungguh begitu luar biasa karena tidak mempunyai keturunan. Tapi janji Tuhan tidak pernah sia-sia.
Janjinya itu adalah ya dan amin. Dan pada akhirnya lewat rahimnya Ishak datang dan dia menjadi berkat juga bagi kita semua dan jemaat ini. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan, kiranya berkat dan rahmat dan anugerah daripada Dia akan menyertai jemaat, akan memberkati kita semua, akan memberkati jemaat ini dari sekarang ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita aminkan firman Tuhan ini dengan pujian yang sudah ada di sini. Bumi penuh kemuliaannya. Ya, kita akan nyanyikan. Ya, begitu. Ini ada bumi penuh kemuliaannya. Ya, nyanyikan. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita sudah mendengarkan firman Allah, mari kita tunduk. Kita aminkan firman itu dengan doa syafaat kita. Mari kita tunduk, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa yang Kau sampaikan kepada kami. Walaupun belum sempurna hamba menyampaikannya, tapi hamba berdoa biar Allah Roh Kudus akan menyempurnakan bagi kami sekalian yang ada dalam rumah-Mu ini. Mulai dari kecil sampai kepada kami orang tua. Pada saat yang indah ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para staf-staf lainnya Bapa. Sampai kepada DPR RI, MPR RI, DPRD, DPD RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, Gubernur, Bupati, Camat, Wali Kota, Camat, Lurah, kepala-kepala desa dan sebagainya Bapa. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa ini Bapa. Tuhan menyertai bangsa ini Bapa, supaya bangsa ini jangan terpengaruh kepada paham-paham yang tidak benar yang sementara terjadi bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa dan negara kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati pemerintah kami ini Bapa, supaya pemerintah ini dapat menyelesaikannya dengan penuh sukacita dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami Bapa. Sehingga gereja-Mu tetap berdiri, kami umat-Mu tetap berbakti untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Kami juga berdoa Bapa kepada negara kami yang bagian-bagian daripada negara kami yang sementara menghadapi bencana-bencana alam, di mana di sana mungkin ada banyak anak-anak Tuhan di sana, gereja-gereja Tuhan di sana, persekutuan-persekutuan Tuhan di sana. Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Pulihkanlah keadaan mental mereka, pulihkanlah kehidupan mereka, pulihkanlah keadaan ekonomi mereka, dan pulihkanlah struktur dan infrastruktur mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Khususnya pada saat ini kami datang kepada-Mu Bapa. Kami menyerahkan jemaat kami yang sakit pada hari ini, dan kami mohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan, supaya Tuhan pulihkan kesehatan mereka,
baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit, baik mereka yang ada dalam rumah-rumah tangga mereka Bapa. Hamba menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Khususnya hamba serahkan Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman Bapa, Ibu Ana Angkau Bapa, Ibu PO Giokwa, Bapak Arianto, Ibu Duta Agrani, Ibu Endang Sujarjono, Ibu Yuli Angko, Ibunda dari Ibu Ursula. Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu dalam pemulihannya. Tuhan berkati para dokter-dokter dan perawat yang mengobatinya Bapa. Dan Tuhan memberkati obat-obat yang diberikan kepada mereka Bapa. Supaya lewat kasih rahmat anugerah Tuhan, lewat darah Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Lewat obat-obat yang diberikan atau makanan minuman yang diberikan. Supaya mereka tetap sehat, mereka akan sembuh. Dan yang ada di rumah sakit cepat pulang ke rumah, bertemu dengan keluarganya dalam tubuh yang sehat, damai dan sejahtera. Dan ada yang di rumah juga, Tuhan supaya pulihkan keadaan mereka Bapa, supaya mereka akan mengucap syukur bahwa Allah yang kami sembah ialah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyelesaikan semua masalah apapun yang dapat diselesaikan dalam waktu kami merasakan kondisi kesehatan kami lemah. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan dan berdoa untuk gereja dan pelayanannya Bapa. Penginjilan-penginjilan yang dilakukan di seluruh daerah ini, di seluruh Indonesia dan di seluruh pelosok dunia ini Bapa. Tuhan tolong Engkau berjalan di hadapan hamba-hamba-Mu dan penginjil-penginjil-Mu Bapa. Engkau ratakan semua jalan bagi firman Allah untuk dapat masuk ke seluruh pelosok-pelosok dunia ini Bapa. Supaya sekali kelak seluruh lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi keselamatan orang yang mau datang dan percaya kepadanya Bapa. Oh haleluya. Oleh sebab itu kami bangga, kami beruntung dan kami berbahagia. Kami mempunyai Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada saat yang indah kami juga berdoa untuk sinode kami Bapa, yang dipimpin oleh hamba-hamba-Mu Bapa. Pendeta Ronald Manalo dengan seluruh staf-stafnya Bapa. Tuhan sampai pada seksi-seksinya Bapa, Engkau memberkati mereka. Bukan juga sidang sinode, tetapi juga para MPP sinode kami Bapa. Dua badan ini kami angkatkan dan kami serahkan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera, persekutuan yang indah di antara kedua badan kami ini Bapa. Supaya mereka dapat memimpin jemaat-jemaat. Bukan oleh karena kesombongan dan kehebatan mereka memimpin, tetapi oleh karena anugerah dan kasih Allah kepada mereka. Supaya mereka dapat memimpin gereja-gereja-Mu Bapa dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Ada tambahan 3 jemaat kami lagi Bapa, yang kami menjadi jemaat daripada GKWI. Tuhan hamba serahkan ketiga jemaat ini juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan, Tuhan menyertai mereka, supaya mereka juga akan ambil bagian bersama-sama dengan gereja Kristen Okumene untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan di Indonesia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok Bapa, antara lain di Kalimantan Utara Bapa, antara lain di Sulawesi Bapa, di Sumatera Selatan Bapa, di Medan dan di mana saja berada, di Bekasi, Jabodetabek ini Bapa, di Jakarta. Tuhan hamba serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu kuasa-Mu Bapa, dengan para hamba-hamba-Mu yang Engkau tugaskan untuk melayani dan menjadi gembala sidang masing-masing gereja. Bahkan khususnya jemaat di sini Bapa, hamba serahkan jemaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba serahkan para majelis ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba serahkan seluruh pekerja gereja ini ke dalam tangan-Mu Bapa. PW, PKB, pemuda, pemain musik Tuhan, song leader ini Bapa, anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya Tuhan. Hamba menyerahkan mereka semua di sini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan Tuhan memberkati mereka untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sesuai dengan firman yang sudah hamba sampaikan untuk mereka, bahwa orang-orang yang diberkati ialah orang-orang yang mau selalu mengandalkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan beribadah bersama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, dan segala penyakit apapun akan Tuhan jauhkan daripada mereka, karena Tuhan adalah pelindung dan penjaga kami umat. Terima kasih khusus pada hari ini juga Bapa.
Kami menyerahkan keluarga besar daripada Bung Bram, di mana Tuhan sudah memanggil almarhum pulang pada pangkuan, dan dia sudah ada di sana bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kepada istri, anak-anak dan seluruh keluarga besarnya, bahkan jemaat yang dia tinggalkan, damai sejahtera turun atas mereka semua. Tuhan memberkati jemaat ini, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu Bapa yang sudah Engkau panggil. Biar kasih rahmat anugerah-Mu, berkat Allah yang Tuhan curahkan pada Abraham, Ishak dan Yakub, biar turun pada jemaat ini, biar turun pada hamba-Mu, rumah tangga hamba-hamba-Mu yang melayani di sini. Kami berdoa untuk gembala sidang yang sementara melayani pekerjaan Tuhan di daerah Tangerang sana, itu jemaat GKI Immanuel. Tuhan menyertai dia dengan keluarganya, Tuhan menyertai dia dengan suami dan anak-anaknya dan istimewa dalam pelayanan di sana. Biar dia akan menjadi berkat bagi jemaat Immanuel dengan firman Allah yang Tuhan sudah sampaikan di sana lewat mulut bibir-lidahnya Bapa. Dan biar manakala dia pulang, Tuhan juga akan menghantar dia pulang dengan damai sejahtera Kristus, bertemu dengan jemaat, bertemu dengan keluarganya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Serahkan lingkungan daerah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja zaman ini, termasuk gereja-Mu di sini Bapa. Tapi kami tidak takut, karena gereja-Mu ini adalah milik-Mu Bapa. Engkau penjaga, Engkau pelindung, Engkau akan menurunkan bala tentara sorga-Mu untuk menjaga daerah ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, untuk menjadi berkat bagi daerah ini Bapa. Engkau memberkati rumah tangga anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini Bapa. Mungkin di antara mereka ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mungkin dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, ekonomi mereka belum sempurna, Tuhan datang dan berikan itu pada mereka, supaya akan menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka, di mana mulai minggu depan mereka akan berjuang. Mereka akan bekerja untuk kehidupan mereka lewat pekerjaan di kantor, baik sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, atau bisnis, usaha dan pekerjaan mereka yang belum sukses. Tuhan, Engkaulah Allah sumber segala berkat. Engkau memberkati semua, setiap rumah tangga anak-anak-Mu Bapa, Engkau memberkati. Dan biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas jemaat ini dan semua keluarga, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Hamba berdoa untuk mereka yang tidak hadir, Tuhan tolong jamah mereka, supaya minggu depan gereja ini akan penuh dan mereka akan berbakti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di sini Bapa. Para majelis, Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau memberikan otoritas yang istimewa bagi mereka, untuk mereka mau melangkah untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk memimpin setiap ibadah yang ditugaskan Tuhan lewat hambanya sini kepada mereka Bapa. Karena orang yang setia, Engkau juga setia memberkati mereka. Berkati para hamba-hamba-Mu yang mendampingi hamba hari ini Bapa. Tuhan berkati juga mereka, berikan damai sejahtera sukacita bagi kami semua. Dan biarlah tubuh, jiwa dan roh kami, Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Allah yang kami dengar hari ini akan menjadi bagian kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, hamba juga menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Semua pergumulan masalah ekonomi dan pekerjaan mereka, keluarga mereka, hamba letakkan semua dalam tangan Tuhan. Para lansia yang berada dalam jemaat ini Bapa, termasuk hamba-Mu juga, hamba serahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Karena hamba yakin dan hamba percaya bahwa hidup ini milik Tuhan, yang Tuhan titipkan bagi kami semua. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan pada kami semua. Hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh kami semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biar hamba undang darah Kristus masuk dalam tubuh, jiwa dan roh kami semua, untuk dapat menguatkan, memberkati kami semua, supaya kami tetap kuat, sehat, sehingga minggu mendatang kami semua akan berada di dalam peratapan rumah ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Julian Estefano pada tanggal 10 Juli yang baru sila. Saudari Juliana Sitinjak 10 Juli yang baru sila. Saudari Dominique Hetaria 10 Juli yang baru sila. Ibu Stefani 11 Juli yang baru sila. Bapak Francis
Nusale 12 Juni yang baru silam. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas setahun bertambah yang Tuhan berikan pada mereka masing-masing. Biar kami tahu firman berkata panjang umur ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua dengan keadaan mereka Bapa, orang tua dan saudara mereka dan keluarga mereka Bapa. Dan biar berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas semua anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada waktu-waktu yang silam. Dan anak-anak Tuhan yang akan berulang tahun pada waktu yang akan datang, hamba juga menyerahkan mereka dengan segala kebutuhan dan sukacita mereka. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Dan biar damai sejahtera Tuhan juga menyertai semua anak-anak Tuhan dalam jemaat ini. Bersama semua keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Hamba aminkan semua doa syafaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal juru selamat kami yang hidup, yang senantiasa mendengar doa kami dan yang senantiasa mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah untuk memberikan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Amsal 3 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan. Yang sebelah kiri saya terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk. Tambahan warta jemaat. Terima kasih kepada Pendeta John C. Sohoka yang telah melayani firman pagi ini. Tuhan memberkati kepada keluarga juga. Yang kedua, Pendeta Riana Majadewi sedang melayani jemaat di GKOI Reni Jaya dalam rangka pertukaran mimbar sinode. Yang ketiga, Jumat tanggal 21 Juli akan diadakan doa semalaman di gereja dimulai pukul 21 WIB sampai dengan selesai. Yang keempat, ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 17 di gereja dengan tema Follow Yesus dan pelayanan firman Pendeta Ian Marlon STH. Yang kelima, ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 9. Yang terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sebagai penutup, kita nyanyikan lagu Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Berada dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hendaklah kita sehati dan sepikir dan bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu marilah arahkan hatimu dan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, dan marilah terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Mulai dari saat ini, esok, terus kekal, sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Amin.